المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه، إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين وأولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين، وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الإمام أحمد ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Insyaallah dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ibadah wa istifadah, wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dilalata ilal khair wa du'a ilal huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Alhamdulillah, kita lanjutkan mudzakarah kita kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah. Nanti kita masuk ke hikmah yang ke-30 ke-41 di kitab ini. Ini sedikit menjelaskan tentang bagaimana kita sebagai para penuntut untuk mau menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk membenarkan tujuan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala murni karena ingin ridha Allah, ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, bukan untuk mendapatkan yang selain itu. Karena kalau kita sudah mendapatkan Allah, nanti yang lain-lain itu kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sering kita disampaikan oleh guru-guru kita, man wajadallah wajada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, pasti dia akan mendapatkan segala-galanya. Wa man faqadallah, dan siapa yang ketinggalan atau tidak memperoleh Allah, tidak mendapatkan Allah, maka hakikatnya dia akan ketinggalan semuanya. Karena semua ini kan berada dalam kekuasaan Allah, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunyi hikmahnya tasawwufuka ila ma batana fika min al-uyubi khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka min al-ghuyub. Tasawwufuka, keinginanmu, syauk, keinginanmu atau harapanmu, ilama batana, untuk mengetahui perkara yang tersembunyi, pika, yang ada pada dirimu, minal uyubi, daripada aib, cacat-cacat,
keinginan tahu kita terhadap apa yang tersembunyi dalam diri kita berupa cacat, aib ini ya kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita yang menjadi sebab kita ini semakin lalai, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Khairun itu lebih baik min tasyawufika daripada keinginanmu ilama untuk mengetahui ma hujiba angka perkara yang terhijab darimu minal guyubi dari hal-hal yang gaib. Kamu mencari kekurangan dirimu, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diperbaiki dari kekurangan kita. Setiap kita punya kekurangan kan, banyak cacat, banyak kelemahan, sehingga kita semakin jauh daripada Allah. Itu kita koreksi, cari, perbaiki jauh lebih baik ketimbang keinginanmu untuk mengetahui hal-hal yang gaib. Dan ini Imam Ahmad menulis kitab niki untuk para murid-murid beliau, para orang salikin, karena sudah apa namanya, orang masyhur itu, kebanyakan para salikin itu atau orang-orang yang ingin belajar tasawuf itu sebagian besarnya masuk ilmu tasawuf itu untuk mencari hal-hal seperti itu, ingin mengetahui yang gaib-gaib, ingin mengetahui asrarul aqdar, ingin ittila ala ma fi qalbil insan, ingin tahu apa di hati orang. Itu tujuannya masuk tasawuf itu. Bagaimana supaya dia tahu isi hati orang ini takdir orangnya dia tahu. Nah, hal-hal seperti itu walaupun itu bisa dipelajari, itu bisa dengan kita tirakat sungguh-sungguh, bisa kita pelajari, bisa diberi hal-hal yang seperti itu, tapi itu tidak bermanfaat. Kenapa tidak bermanfaat? Apa faedahnya? Kita tahu apa takdir orang, kita tahu apa yang terjadi ke depannya. Bahkan kalau kita tahu apa yang terjadi pada orang itu kan kita akan tahu aib orang jadinya. Nah, bahkan akan jadi sombong kita. Maka yang benar itu bagaimana kita masuk mempelajari ilmu-ilmu seperti itu untuk kita semakin tahu apa sak kurang di arah di diri tene, apa sak perlu terbenahi, apa penyebab kok semakin lama kita ini kok semakin lalai, semakin bertambah umur kok semakin kita ini tidak semangat dalam ibadah, semakin dekat kematian kita ini kok semakin kurang kita ini. Nah, ini yang perlu kita cari, apa penyebabnya nih. Nah, itu jauh lebih baik ketimbang kita mau cari hal-hal yang gaib seperti itu. Paham ini maksudnya ya? Ya, ini arah Imam Ahmad ibn Athaillah untuk para murid-murid beliau. Keinginanmu untuk mengetahui yang tersembunyi aib dalam dirimu itu jauh lebih baik ketimbang kamu menginginkan apa yang terhijab darimu daripada hal-hal yang gaib. Ini termasuk pentingnya kita senantiasa memperbaiki diri kita. Karena kan yang tasawuf ini kan kata para ulama hurufnya ada 4. Pertama ta, kemudian sod, kemudian waw, kemudian apa? Fa. Sama ulama-ulama tasawuf itu dikasih definisi setiap lafadznya itu. Yang pertama ta. Ta itu apa? Tobat. Ketika masuk tasawuf itu mesti kalau benar jalan yang kita masuk itu mesti pertama arahan yang diarahkan mesti suruh kita tobat, bersihkan dulu. Kayak botol itu mau dimasukin air maka harus dibersihkan dulu supaya bermanfaat nanti isinya botol itu. Nanti zikir-zikir apa sebelum itu nanti bermanfaat. Kalau sudah botolnya kotor belum dibersih banyak penyakitnya, dimasukin nanti jadi mudarat, maka dibersihkan mesti. Termasuk thariqah nuntut ilmu kita dulu di Temboro sebelum nuntut ilmu itu ditirakati dulu di Mujadahis, ada yang 40 hari paling lama sampai 4 bulan itu. Disuruh khidmat, bersihkan kamar mandi, WC, disuruh ke bangker dan sebagainya untuk membersihkan itu penyakit-penyakit itu sehingga mudah nanti kebaikan-kebaikan itu masuk. Tobat dulu, tobati apa. Kemudian yang kedua apa hurufnya? Ta, sod, sofwah atau sofi.
atau apa kalau bahasa kitanya, bersihkan. Selepas kita tobat maka bersihkan itu kotoran-kotoran itu. Tobat itu istighfari, kemudian jangan disentuh lagi, ditobati. Dulu kita sukanya begini, tahu kita ini buruk, mencelakakan buat diri kita, amal kita, akhirat kita tinggalkan sedikit demi sedikit itu. Kemudian jika itu terus kita bisa jalankan, amalkan dengan istiqomah, kemudian tentu dihiasi dengan yang baik-baik, seperti yang dikatakan oleh, kalau nggak salah dari riwayat menyebutkan, khalli qalbaka min awsafiz zamimati wa halliha bi awsafil hamidati amla'u qalbak bil ma'rifati wal musyahadah. Khalli, kosongkan, bersihkan, qalbaka, hatimu, min awsafiz zamimati, dari sifat-sifat zamimah yang tercela. Apa itu ya? Banyak sekali itu sifat tercela dalam diri kita ini, kurang lebih kata Imam Ghazali ada 100-an, ada yang mengatakan 70-an. Yang itu satu aja masih ada, tidak akan bisa kita menjadi kekasih Allah yang sebenarnya. Nah, bersihkan itu semua, kemudian halliha, kemudian hal ini hiasi, bi awsafil hamidah, dengan sifat-sifat terpuji, ikhlas, tawadu, wara, mahabbah, kasih sayang, istiqomah, qanaah. Terus amla'u qalbak, maka aku akan penuhi hatimu, bil ma'rifati wal musyahadah, dengan ma'rifat dan musyahadah. Jadi dia punya cara itu nggak sembarang kita mau dikasih, harus kita bersihkan dulu. Kecuali bagi orang-orang yang memang khusus, yang memang pilihan Allah langsung, Allah jadikan menjadi kasih. Tapi kalau model-model kita ini harus itu sudah tahalli baru tajalli, bersihkan dulu, taubat, bersihkan diri, turun, habis itu apa, jangan sentuh itu. Kalau seumpama jatuh cepat-cepat istighfar, kemudian hiasi dengan sifat-sifat yang baik, terus istiqomah, jaga wirid, nanti akan diberi yang namanya ma'rifat atau tajalli. Makanya bukan kita masuk tasawuf itu terus kita supaya tahu hal-hal yang seperti itu, salah nih niat, bukan itu namanya perdukunan. Wiri sampai tengah malam, pok nebare sang bau Nabi Khidir datang atau malaikat nih datang, bukan itu tujuan itu, bukan itu tujuan. Kemudian wow ini wilayah. Kalau istiqomah kita jadikan itu, kita tobat, hiasi, maka wilayah akan diberi kita, wilayah ya, jadi kasih Allah, wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah wali terus terakhir apa? Fana. Fana ini namanya sampai kepada Allah ya, fana itu, fana tahu, merasa sudah kita tidak ada yang ada, hanya Allah. Maka jalannya pertama tobat, terus bersihkan diri ya, terus dan seterusnya. Paham ya? Nah, di sini kita diarahkan seperti itu. Kita usaha mencari kekurangan, aib daripada diri kita ini, kita koreksi betul, kita benahi, perbaiki, jauh lebih baik ketimbang kita buat satu amalan hanya sekedar untuk mengetahui hal-hal yang gaib, daripada rahasia-rahasia yang tersembunyi daripada alam gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Paham sudah ini ya? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada nggak orang seperti itu? Banyak nggak? Banyak. Nah, orang ikuti ilmu seperti itu, tujuannya seperti itu nggak pas, itu nggak pas, niat yang kurang benar. Maka apa saja aib hati yang perlu kita ketahui itu banyak sekali. Imam Ghazali mengatakan ada 70-an, kalau Imam lain mengatakan ada sampai 100-an, yang mesti itu harus kita benahi, perbaiki. Yang intinya itu terbagi menjadi 3 saja. Jadi yang begitu banyak aib hati itu, apapun yang zahir ataupun yang batin, itu terbagi menjadi 3 saja. Ada namanya uyubun nafs, yang pertama, aib yang nampak yang ada pada diri kita ini. Ada yang kedua namanya uyubul qalb, aib hati kita punya aib ini, hati kita. Ada yang ketiga namanya uyubur roh kita juga punya kecacatan, aib
Nah, ini dari semua penyakit hati di sini nih, ada aib yang ditimbulkan dengan zohir kita ini, nafsi, hawa nafsu kita ini. Ada yang aib yang ditimbulkan, yang diinginkan sangat oleh kita punya hati kolbu ini. Ada aib yang diinginkan oleh roh kita ini, uyubur roh namanya. Yang pertama kita bahas yaitu uyubun nafsi, aib yang ditimbulkan dari kemauan nafsu kita ini. Apa contohnya? Senang suka yang enak-enak. Apa itu? Pengennya yang enak, yang ada yang enak baru ada syukurnya. Makan yang enak alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah. Bareh kena ujian syukur, ngomeh. Ini namanya aibun nafsi yang perlu kita bagaimana hilangkan itu. Bagaimana setiap keadaan tetap kita merasa bersyukur kepada Allah. Ketika dapat kenikmatan ya syukur alhamdulillah, ketika dalam ujian ya bersabar, dan jangan ngeluh, jangan nyalahkan salah sini. Ini kita cari aib-aib. Kenapa saya bisa ngeluh seperti ini? Jauh lebih baik ketimbang kita cari yang aib-aib seperti itu. Kebanyakan kita kan syukurnya itu kalau dapat kelebihan-kelebihan atau yang enak-enak begitu. Tapi nanti tatkala kita dapat ujian-ujian, kadang kita ngeluh, kadang kita macam-macam kita buat, salahkan dan sebagainya, sampai Allah pun kita salahkan. Aku kok uji diri, apa salah aku, apa dosaku? Kita nggak tahu dosa kita ini banyak, saking banyaknya kita nggak tahu. Paham ya? Termasuk sifat bahimiyah, sabu yang dalam diri kita itu perlu kita, itu uyubun nafs namanya. Di dunia ini yang dicari hanya makan, tidur, minum, kumpul, tidak ada ingin untuk bagaimana peningkat amalnya meningkat, semangatnya dalam ibadah meningkat, rasa takutnya meningkat, pikir akhiratnya meningkat. Hanya yang dipikirkan tidur, makan, begawean, kumpul isian sebagainya. Ada mau setiap hari itu saya ini akan ke akhirat. Saya punya umur semakin bertambah, semakin dekat kematian saya. Apa wah bakal ku sepan bedoikan de anak sajelak bu tolong aku, atau batur sak bu tolong aku, atau sahabat-sahabat saya akan beri keselamatan kepada kalian. Itu nggak pernah dipikirkan. Nah itu yang perlu kita tangisi, itu yang perlu kita cari. Punya nggak kita perbekalan? Wah ndek dosa ditampuni. Nah ini cari kekurangan yang seperti ini jauh lebih baik ketimbang kita ingin mendapat hal-hal yang gaib seperti itu. Paham ya? Itu namanya uyubun nafs, aib-aib hati, aib-aib zahir kita ini, aib zahir. Yang kedua ada namanya uyubul qalb, yaitu aibnya hati. Aib hati ini apa? Kata ulama hubur riyasah wal jah diantaranya, yaitu ingin kedudukan, kekuasaan, dan ingin terkenal. Itu hubur riyasah wal jah, ingin terkenal. Kalau sudah ingin terkenal, ya berarti ingin dilihat. Itu namanya riya. Riya itu diambil dari kata ro'a, ingin dilihat orang. Itu namanya riya. Kalau sudah riya, sum'ah, ingin didengar. Kata-katanya ingin didengar, perkataannya ingin didengar. Kalau sudah riya, sum'ah, nanti ujub, merasa paling pandai, merasa paling alim, merasa paling hebat, merasa paling kuat, merasa paling mulia. Kalau sudah itu timbul takabur. Nah ini semua penyakit semua ini penyakit hati yang perlu kita hilangkan dalam diri kita. Ini kita usaha menghilangkan jauh lebih baik ketimbang kita cari-cari yang tadi itu. Paham ya? Itu namanya uyubul qalb. Cinta dunia, cinta kekuasaan, meremehkan orang, termasuk diantaranya dengkian, hasatan, mudah marah, kemudian sombong dan sebagainya. Itu semua aib hati, itu kita cari bagaimana mengobatinya, usaha bagaimana memperbaikinya supaya hilang. Itu sangat jauh lebih baik ketimbang kita ingin mengetahui asrarul ghaibiyah, hal-hal yang aneh-aneh itu, alam gaib dan sebagainya. Paham ya? Kita kan dapat antar burung penyakit marang ano? Namun sudah mungkin sekecet, namun tiang jadi luwe lalu. Lalu. Nah itu yang perlu kita usahakan itu, bagaimana supaya hilang penyakit seperti itu. Nah,
Kemudian yang ketiga uyubur ruh namanya, aibnya ruh. Ruh itu keinginannya itu apa? Kalau sudah tinggi itu ingin makom, ingin karomah, itu ingin dapat kemuliaan tinggi di sisi Allah. Itu kalau ruh nggak sehat itu tujuannya itu sudah nanti ingin dekat Allah supaya dapat makom, ingin dekat dengan Allah supaya dapat karomah. Yang semestinya kalau orang itu ruhnya bersih, tidak ada yang paling dia inginkan kecuali hanya Allah. Nggak ada ingin yang itu, nggak ada surga, nggak ada bidadari, nggak ada. Kalau bersih ruhnya itu tidak ada yang dia inginkan melihat hanya Allah. Ridha Allah tok sudah, karena dia paham kalau sudah ridha Allah semua dia dapat. Nggak perlu dia kok wirid mau apa ini untuk cari ini supaya dapat karomah, supaya dapat makom kedudukan, enggak. Itu nanya ruhnya masih perlu dibersihkan. Paham ya? Nah, itu namanya uyubur ruh. Uyubur ruh. Walaupun itu enggak masalah kita ingin surga, ingin bidadari, enggak masalah. Masuk boleh itu gitu. Tapi ruh yang sehat itu enggak dipikirkan gitu itu. Yang penting Allah sudah, Allah ridho dengan saya, pasti apa yang saya inginkan Allah akan beri. Nah itu masih jauh. Tingkat pertama nuh jul kebersihan. Dan dia berpandang ngembe jende ini tingkat pertama nih. Perlu bersihan. Salah ya? Yang pertama namanya uyubul nafs, keinginan-keinginan sifat-sifat bahimiyah dalam diri kita, sabu yang punya pikirnya dunia, asalnya nggak ada ingin persiapan akhiratnya itu. Kemudian uyub hati seperti ayat hati tadi itu, takabur ya, merendahkan, coba dan sebagainya. Kemudian uyubur ruh. Nah inilah yang perlu kita perbaiki, perlu kita benahi ini yang perlu kita perbaiki, benahi, yang akan membawa jauh lebih baik ketimbang kita ingin mencari hal-hal yang seperti itu. Yang gaibiyah ini kan macam-macam contohnya, termasuk diantaranya yang tadi itu al-itla' ma fi qalbil insan, ingin kita tahu apa yang di hati. Walaupun itu bisa dipelajari itu dengan kita wirid tirakat malam-malam, nanti kita akan dapat kabar-kabar mengetahui apa yang di hati manusia itu ada dipelajari, tapi itu bukan tujuan. Malah itu penyakit akan membawa kerusakan, ketakaburan dan rusaknya amal kita. Ingin mengetahui asrarul aqdar, ingin mengetahui takdir jemaah nih setahun yang akan datang apa terjadi, wah tahu nah. Kan memang ada orang yang diberikan seperti itu dengan bisikan-bisikan jin, paling dari setan, jin itu saja. Nah, seperti itu. Termasuk diantara juga at-tairul hawa, ingin supaya bisa terbang, ingin punya makom seperti burung terbang. Yamshi adal ma, kemudian pengen punya makom kayak perahu, bisa jalan di atas air dan sebagainya. Itu semua tidak perlu sebenarnya. Kalau kita fokus tawajuh lillahi ta'ala, itu akan dikasih, dan itu pun bagi orang yang benar-benar itu nggak mau sebenarnya dikasih. Dikasih itu nggak mau, karena akan mengganggu nanti perjalanan mereka itu. Bagi orang yang benar-benar lurus itu kalau dikasih itu berat bagi mereka. Aduh, kok saya dikasih seperti ini nanti orang kan berdatangan sehingga dia lalai jadinya lagi wiridnya ngurus. Misal kita nih, misal ada seorang di antara kita dikasih doa mustajabah, bagian daripada karomah. Orang siang malam datang jok balik sidu doa kah wirid dari doang setelengok dengan jadi fitnah dari kah masih jauh perjalanan. Karomah itu diberikan untuk memberikan semangat. Kata para ulama, di saat orang salik itu lemah, sudah lemah, kadang diberikan dia sedikit karomah itu supaya semangat lagi, untuk genjotnya supaya semangat. Bukan malah ditekuni itu, wah berarti nih, wah sampai itu nih. Ditekuni jadi tujuan, bukan. Masih jauh tujuan kita itu apa yang tadi itu, tak itu. Sampai merasa hanya tok Allah yang ada. Itu namanya usul. Wallahu a'lamu bishawab. Paham ini ya? Nah, terus apa bisa kita, Ustadz, bagaimana jalan-jalan untuk kita bisa bersihkan penyakit-penyakit itu? Ada, kata Imam Ghazali. Sebenarnya banyak cara, cuman beberapa cara yang disebutkan dalam Ihya. Yang pertama kata beliau, paham tapi ini ya? Pada ndok-ndok marah deh. Aduh, keberatan cita haji ini atau orang be? Ya, insyaallah.
Yang pertama kata beliau itu, Imam Ghazali dalam Ihya menyebutkan yang pertama, ayat jelisa ma'a syaihin mursyid alladhi ya'rifu ahwal aibun nafs, yaitu kita duduk baina yaday syaikhul mursyid, di atas bimbingan guru mursyid kamil yang mengetahui keadaan aib-aib daripada hati. Itu kita cari guru-guru seperti itu. Ada masih guru-guru seperti itu, masih ada. Yang kamil ini, yang mengetahui betul. Mursyid kamil itu kan kayak dokter. Kalau dokter yang sebenarnya dokter, yang spesialis, guru terdatang dan tahu penyakit teneng ini kurangin, itu mursyid kamil. Mursyid kamil itu baru terdatang doang, tahu lu buan tadi benda dengan kangen ini. Dan memang ditahu pertamulah tarahan, oh kamu begini nanti kurang ini, oh kamu harus buat seperti ini. Itu mursyid kamil. Tapi jarang mursyid seperti itu. Paham ya? Mursyid yang benar itu mesti dulu pertama ketika kita masuk dia akan arahkan kita bagaimana bersih-bersih dulu, bersih-bersih dulu. Kenapa? Kok usaha masih diman kena terus barang kajian dan bawah berjalan bareng. Harus juga bersih. Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani beliau mengatakan kalau kamu mau bersih, mau mendekat kepada Allah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, pertama kamu perbaiki dulu nampanmu, katanya, makananmu. Harus yang bersih dulu, makan. Bagaimana mau naik sementara yang masuk ini najis terus kan? Bisa jadi itu diperbaiki terus, kamu taubat. Dia akan tahu kamu ini kamu ini perbaiki dulu mungkin berapa hari begini. Kemudian pertama itu yaitu cari guru mursyid, duduk di hadapannya, kemudian kita belajar bagaimana memperbaiki diri kita dengan beliau. Paham ya? Tapi ini berat. Ndene guru mursyid kadang le itu doang dekat ngaji sengen-ngene lu itu nih pada mental. Kalau orang ngaji tasawuf ini kalau nggak betul-betul kuat, dia nggak kuat akan pergi dia. Beran. Tapi orang-orang mau betul-betul baik, dia akan tekuni, dia akan tahu obat-obat penyakit. Lagu nama ande, ketahuan. Namanya guru itu kan ibarat dokter, harus kuat-kuatan, harus kuat-kuatan. Apa namanya aran mentemeli berawat kan, meli tepalang dain harus sabar sakit-sakitan temeli sembuh. Orang dia kembali tepalang udah pada jangan ada penyakit, cuma ada proses yang terakhir. Harus sabar, pahit-pahit waktu tak keloran. Kalau mau dokter jeruan milih sembuh keloran, udah kembali ya pahit. Dong dia milih sembuh wah, jadanya penyakit dah jadi dari seperti itu. Paham maksudnya ya? Dia ibarat guru mursyid itu yang hakiki nih, bukan kayak kita ini belum, kita ini masih murid yang hakiki gitu. Kalau betul-betul kita pengen ya harus betul-betul kalau saya duduk di situ siap apa yang diarahkannya. Makanya berat karena kita mau diobati sebagaimana kita ada ke dokter. Kalau kita punya sakit nih, kayaknya kamu ini diabetes nih, kamu ini kencing manisnya harus dipotong ini, wah udah kemele. Berarti ini sembuh aja jadi penyakit doang, menular ke kelakuan. Harus potong. Kamu harus minum obat nih, ini pahit tapi ini harus kamu minum. Onde melo enggak bisa jadi. Nah gitu juga kita. Buruk tebadaan sekecet ngene-ngene, aduh wah berat. Enggak jadi ini jadi. Memang berat karena kita ini mau bersihkan hati kita. Sementara inilah tempat kerusakan terbesar kita ini berawal dari hati ini. Iblis. Apa penyebab iblis itu dilaknat itu apa? Sombong. Yang lain? Iri hati. Pak Mardi apa? Kita nih berdua musuh, yang mana musuh itu sangat luar biasa sampai iblis pun kalah loh. Tahu kan iblis ini super bejat lah dunia ini. Saya berani tidak taat kepada Allah, perintah Allah. Apa sih nak kalah? Iblis nafsu. Jadi hakikat musuh kita ini ya nafsu ini sudah. Kalau mudah betul-betul tahu jadi nafsu itu, apalagi mari itu iblis pun sangat kuat ibadahnya mengalahin ibadah malaikat dulunya, tetapi kalah dengan nafsu. Disuruh sujud tidak mau, nafsunya yang berontak. Oh ini banyak, apalagi mari itu. Insyaallah ya.
Nah, kemudian yang kedua, tadi yang pertama itu cari guru yang betul-betul tahqiq, yang mursyid betul, mursyid kamil, yang tahu kekurangan diri kita dan kita bersabar duduk dengan dia. Kemudian yang kedua yaitu mujalasatu shadiqin suduk, yaitu berkawan dengan orang-orang yang benar. Orang benar ini apa? Lamun kena wah, ya salah ya benar. Dia narap istilah kompromi. Itu cari teman-teman yang seperti itu. Dia bilang ini salah pegawaian mana tinggalin. Nah, jadi dia nasa embel-embel, jadi teman-teman kayak begitu itu. Sehingga kita bisa tahu kekurangan kita. Dia naon dia sekedar-kedar barah lah pada kena barah ini berlebih. Onde kalau memang itu salah, dia katakan salah kamu ini kok suka begini, tinggalkan itu nggak baik, kamu kurang baik. Nah, cari teman-teman yang seperti itu. Cari orang-orang yang punya sifat shadiqin suduk, yang betul-betul benar. Kalau memang kita salah, dia katakan salah, dia tidak katakan, dia tidak masih empati, enggak. Kalau kita mau benar, yaitu cari kawan-kawan yang shadiqin suduk, kawan yang benar. Kalau kita memang salah, dia akan tegur kamu itu salah itu, dan kita harus ikuti. Jangan cari kawan-kawan yang senang membenarkan kita, paling itu salah lagu kena dohan itu. Nah, paham ya? Itu yang kedua. Kemudian ayyastafida min a'daihi, yaitu ayyastafida an ta'rifa uyubun nafsihi min a'daihi, yaitu kita mengetahui kekurangan diri kita dari musuh-musuh kita. Nah, itu yang ketiga. Kalau cari teman kayak begini ini susah. Kadang kita berkawan dengan kita nggak kuat, nugur diri. Dia kan memang seperti itu. Dia tak kuat. Kadang diingetan terdoan ngelawan dan. Nah, kalau nggak kuat ya cari aib diri kita itu dari musuh-musuh kita. Kita datang ke dia, ante nih kok makan nih demen le aku, apa aja salahku? Oh kamu ini, nanti dia akan beritahu. Kalau musuh itu dia hafal kita punya kesalahan dari 0 sampai 10. Tapi kalau kita cari aib kita dari orang yang dicintai, nggak akan tahu dia cinta. Cari dari orang yang memusuhi kita. Dia punya lembaran kelam dengan kita ini. Ante nih ini, si dan ini. Dari sikap berarti lu sama. Jangan cari pembenaran, cari apa yang kurang dari diri kita. Itu yang kedua, cari cari kekurangan diri kita itu dari musuh-musuh kita. Tanyakan, kamu ini kok nggak senang dengan saya ini, apa yang saya lakukan? Oh kamu ini suka begini, oh kamu suka begini, sehingga kita bisa benahi ini. Nah, seperti itu. Dan kita pun harusnya nyadar namanya kita mau berobat. Kemudian yang terakhir ayastafida al-itla' minal akhirin, yaitu kita lihat dari kekurangan teman-teman yang kita sama-sama bergaul ini. Kan kita lihat teman kita ini kadang dia sukanya begini, dia sukanya misalnya orangnya dengkian gitu. Mesti sifat dengki itu ada juga pada diri kita, karena kita sama-sama manusia. Bagaimana hasil dia itu kok dengki, maka kita pun bisa jauhi. Lihat itu karena dia dengki, dia segitu dari keadaan dia, maka kita jauhi sifat dengki itu dalam diri kita. Jadi kita tengok kekurangan-kekurangan yang ada, bukan kita jelekkan dia. Kita tengok kekurangan yang ada pada orang sehingga dia bermasalah dengan sifatnya seperti itu. Nah itulah kita jauhi, karena apa yang ada di sifat kawan-kawan kita yang buruk juga ada pada diri kita pasti. Karena kita juga sama manusia. Nah disitulah kita jauhi. Ada orang sukanya bohong misalnya kalau ngomong itu, dan akhlaknya tidak baik, bikin masalah dan sebagainya. Nah itu juga kita jangan berbuat seperti itu. Ada orang yang suka bikin pecah belah gitu, gibah dan sebagainya. Ada pada itu, maka kita tahu oh ternyata akhlaknya yang seperti itu. Maka kita jauhi, bukan kita lihat kekurangan untuk menjadikan, tapi untuk kembali ke kita. Ternyata sifat-sifat seperti itu tidak baik, mesti saya harus hilangkan. Nah inilah kata Imam Al-Ghazali sebagian cara untuk membersihkan tadi yang 3 itu. Pertama, kita duduk di hadapan guru mursyid, dengarkan arahannya, apa yang diarahkannya. Kemudian kalau enggak itu mungkin susah, cari teman-teman yang tidak bisa kompromi. Pokoknya lamun kena salah, wah dia bau kasihan ini salah pegawai ini tinggalkan.
dan kita harus bersabar dengan dia. Itu. Kemudian yang ketiga, kita cari kekurangan kita, makrifat kekurangan kita, mengetahui kekurangan dari musuh-musuh kita. Kenapa kok ini musuh ini jauhin kita, orang nggak suka ini jauhin kita? Oh, karena kamu punya sifat seperti ini, kita hilangi itu. Kemudian yang terakhir, dari semua perkawanan kita ini, kita lihat mana perkawan kita yang punya sifat seperti ini, yang menjadi sebab dia begini, maka dalam diri kita juga itu pasti ada, maka kita jauhi. Nah, kita memperhatikan hal-hal yang seperti jauh sangat lebih baik ketimbang kita melakukan sesuatu amal atau mengkaji satu ilmu hanya sekedar untuk cari hal-hal yang gaib. Paham ya? Nah, karena kita harus punya qalbun salim. Al-Quran menyebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta, anak dan sebagainya. Yang bermanfaat kelak kita berjumpa dengan Allah di saat kita memiliki qalbun salim. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, mungkin kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Guru mursyid itu ya, hakikat guru mursyid itu wallahu a'lam. Tapi siapapun tempat kita berguru sebenarnya harus kita husnuzon. Ini saya punya guru nih mursyid kamil, supaya kita punya faedah. Walaupun itu mursyid kamil, tapi kalau kita ragu-ragu tidak akan dapat faedah kita. Tergantung itu sebenarnya murid ini. Maka ada orang berguru di suatu orang yang bukan ulama, tapi kan husnuzonnya jadi dia kekasih Allah. Bantunglah itu, apalagi memang sudah kita tahu dia ini seorang yang mursyid. Nah, terus kita berguru, tinggal kita tanamkan husnuzon. Guru mursyid, guru yang mengarahkan kita, yang mampu mengarahkan, membawa kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kan dulu pernah kita bahas. Kalau guru putih itu guru yang menjadi sebab kita berubah. Jadi guru putih kan sudah yang jelaskan dulu ada 3 jenis guru. Ada guru apa namanya? Ada masih ingat? Guru guru istifadah, tabarruk dan guru futur. Kalau guru istifadah nih, ini maraitan ini. Yang ngaji yang sudah nih guru istifadah namanya. Baru sudah ngaji Ustaz no. Kalau istifadah nih boleh kita punya banyak yang ngajarkan istifadah banyak. Ada namanya guru tabarruk, kita ambil berkah. Mungkin ada ulama besar dari Mekah, dari Madinah, dari Yaman datang. Kita duduk di Madinah, walaupun 1 kali kita sudah dapat berkah antara guru dengan murid. Itu namanya guru tabarruk. Imam Syafi'i punya guru istifadah itu banyak, hampir 200-an lebih guru istifadahnya Imam Syafi'i itu. Boleh kita punya banyak. Nah, ada namanya guru putih. Ini setiap orang punya satu. Guru putih ini apa? Guru yang dulu kita itu bejat, kurang ngajar, enggak taat, macam-macam. Tatkala kita duduk bersama dia, Allah buka ini dekat dengan Allah. Ini namanya guru putih. Nah, ini guru yang paling perlu kita jaga, karena sebab dia kita dibuka hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali bikin dia kecewa. Nanti apa? Kalau dia kecewa tuh putuh yang Allah berikan dicabut lagi nanti oleh Allah. Paham ya? Nah, itu namanya guru putuh. Kalau guru mursyid yang tadi itu, kita ingin berjalan bermakrifat kepada Allah. Guru yang mengarahkan kita bagaimana betul-betul sampai kepada Allah. Kalau guru putuh ini guru yang dulu kita itu lalai, pokok dengan dikena Allah. Tatkala kita pernah duduk di dia, kita berubah. Nah, setiap orang kan punya itu. Punya, walaupun dia sering berjumpa ataupun sekali berjumpa. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi? Ya. Yang kita hindari sifat orang, tidak boleh kita benci sampai kapanpun. Jangan pernah kita benci kepada orang. Yang kita benci itu sifatnya. Paham ya? Sifat yang ada pada dirinya. Maka siapa namanya,
Segap untuk menasihati, luar biasa nasihatnya. 4 nasihat beliau itu ketika ibunda beliau meninggal. Yang pertama, jangan pernah benci kepada orang. Walaupun bejatnya orang, jangan benci orangnya, tapi benci perbuatannya. Kemudian yang kedua, supaya kita gak benci kepada orang, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Kenapa kita benci orang? Karena kita merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan pernah, karena akhiran hidup kita ini gak ada yang tahu. Bisa jadi ahli maksiat itu jadi taat, yang kita ahli taatnya jadi ahli maksiat. Suul khotimah bisa nggak? Ada nggak orang memponis dirinya akan mati husnul khotimah? Di kita ini ada nggak? Ada nggak yang berani memponis pokoknya aku mati husnul khotimah? Ada nggak? Terus apa dasar kita memponis orang merasa paling baik? Nggak ada kan? Saya dijamin deh jadi meninggal husnul khotimah. Nggak ada kan? Terus apa dasar kita memponis orang kok kita merasa lebih baik dari dia? Yang kedua, kemudian usaha kita rahmah, memberi manfaat buat orang. Kalau nggak bisa dengan tenaga, dengan harta, dengan ilmu, ya minimal dendek penyusah dengan perbuatan deh. Jaga lisan tangan kaki kita, dendek bang, sebab dengan lisan tangan kaki kita dengan Islam susah nih paling minimal. Kemudian yang kedua, mulailah perbaikan itu dari keluarga yang dekat. Dendek luah-luah terperbaiki lagu oleh senin anak tu berantakan itu perbaiki, namanya nggak benar. Rasul memerintahkan, Al-Quran memerintahkan ku ampusakum wa ahlikum. Nah, dari dekat dulu anak istri ini betul-betul didik mengerti agama, baru yang luar. Itu pejuang yang sebenar, paham ya? Pertama, jangan benci kepada orang. Kemudian supaya nggak benci orang, jangan merasa baik dari orang. Kemudian usahakan bermanfaat buat orang. Paling minim dendek buat telinga kanan kaki kita ini, memberi susah orang muslim. Kemudian usaha kebaikan itu awali dari diri kita, kalau kita dekat-dekat baru yang lain. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita dan kita bisa amal dan sampaikan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.